Iya bisa. Pas sudah nonton 1 sampai sampai 1 terus tulis sampainya tulis sampai 8. kita ngebahas nanti apa mau lambat kan kemana Ibu alamatnya kemarin di sana dulu ibu. share kemana Alamat mana nggak nge-share linknya link. dari yang nge-share Ada share. Kita kemudian ini boleh. Situ tuh tadi. Kelihatan. Sulit bagiku menghadapi kamu, Audionya dimatikan. tapi ku takkan menyerah. Audionya. Layak berjuang. Namanya apa? DP-nya. Baik bagiku
menahan walau kali Cobain bisa. aja. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan katakan bahwa belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku lebih penting dari ego. Nama sekolah. Baik bagiku menahan marahku, Musikal. tapi ku akan lakukan bahkan lebih dari itu. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku tak menahan walau kau ingin bisa. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ada. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku lebih penting dari egoku. Yang minta maaf kalau kau yang salah. Walau kau ingin bisa. Kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan katakan bahwa belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku lebih penting dari egoku. Sulit bagiku menghadapi kamu, tapi ku takkan menyerah. Kau yang ku perjuangkan, Mana Devi? baik bagiku menahan marahku, tapi ku akan lakukan bahkan lebih dari itu. Aku yang minta maaf kalau kau yang salah. Karena menahan walau kali bisa. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan katakan belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku lebih penting dari egoku. Baik bagiku
berhenti dari semua yang mudah. Jika kamu salah, belum tentu bahwa aku bersama. Dari semua yang punya, jika kamu salah, aku akan berkata, lakukan yang sama, karena hidupku dari ego. Bisa bersihkan lemak, kekuatan terlalu tinggi di sana. Bukan membersihkan lemak lebih cepat. Kamu tahu nggak sih sekarang yang terjual satu botol setiap menitnya di Indonesia? Royal Paris Revitalis One.
New Blend Greenhouse dan Diri. Bapak Ibu yang saya hormati yang sudah bergabung, mohon mute-nya dibuka dulu ya. Terdengar tidak suaranya Bapak dan Ibu? Terdengar baik, terima kasih.
Siap. Ibu MC 2 menit ke depan kita mulai ya. Untuk yang baru bergabung nanti mengikuti saja. Alhamdulillah sudah ada 45 peserta yang sudah bergabung. Kita masih tunggu 2 menit ke depan Bapak dan Ibu. Silakan nanti untuk mempersiapkan diri. Papung, narasumber untuk si maskot sudah hadir. Hadir, Bu. Baik, terima kasih sudah terdengar. Bapak Ibu mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi kepada kepala sekolah, para ketua program beserta operator untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, karena mungkin nanti yang akan jauh lebih banyak materinya itu di si maskot dan informasi teknis. Mohon dipersiapkan. Ibu MC, Bu Diti, 1 menit ke depan kita go ya. Siap. Oke, siap. Oke. Mana dia masuknya? Tidak terdengar. Sekali lagi Bapak dan Ibu mendengar suara saya? Dengar. Jelas? Jelas ya? Oke, terima kasih. Salam kenal semua. Bu Desi sudah jam 9 kita on ya. Pak Ketua PMFI Pak Noni sudah ada ya Pak? Sudah ada, Bu. Bu Mary sudah ada ya? Narasumber Ibu Titin atau Bu Haji Ayat sudah ada? Yang ketua program. Ada, Bu. Oke, sudah lengkap semua. Sudah jam 9 kita on time. Silahkan Ibu MC dimulai. Ini di mute dulu, betul. Siap. Baik, Bapak Ibu mohon mute dulu semua Pak. Bu, Pak Hendra mohon bantuannya untuk di mute dulu semua Pak Hendra. Sekali lagi untuk kelancaran kegiatan mohon di mute dulu. Oke, baik Bapak Ibu semua, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua APMI Jawa Barat, Bapak Apoteker Noni Cahyana SSI MFAM MM beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua PD PAVI Jawa Barat, Bapak Apoteker Iden Nur Wahidin SSI MSI beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua 1 Ujian Kompetensi Keahlian Farmasi Jawa Barat, Ibu Apoteker R. Hajah Halida Indriati SSI MMPD. Yang saya hormati Ketua 2 Ujian Kompetensi Keahlian Farmasi Jawa Barat, Bapak Apoteker Umil Mahfudin SPAM MMKes. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para kepala sekolah SMK Farmasi Jawa Barat. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para ketua program keahlian farmasi SMK Farmasi Jawa Barat, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan saya hormati para operator si maskot SMK Farmasi di Jawa Barat. Dan seluruh undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah, yang mana pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita semua masih bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi ujian kompetensi keahlian farmasi Jawa Barat. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat menjadi pengikutnya sampai akhir zaman nantinya.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Desirina, insya Allah akan memandu acara kita pagi hari ini sampai dengan selesai nantinya. Mohon kepada para seluruh Bapak dan Ibu peserta kegiatan sosialisasi pagi hari ini dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya marilah sama-sama kita membuka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, para undangan kami, berikut akan saya bacakan susunan acara kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu acara sosialisasi ujian kompetensi keahlian farmasi tahun pelajaran 2020-2021 beserta bimbingan teknis Simaskot adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan teknis UKK. Yang kelima, pemaparan biaya. Keenam adalah tanya jawab atau diskusi. Ketujuh, pemaparan teknis Simaskot. Dan terakhir, doa serta penutup. Baik Bapak dan Ibu, karena kita masih pandemi, mohon maaf sebelumnya kami menyampaikan kegiatan ini dapat kita laksanakan secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan fungsi serta manfaat dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Mengingat waktu yang terus berjalan, mari sama-sama kita memasuki acara kedua, yaitu sama-sama mendengarkan sambutan Ketua APFMI Jawa Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Noni Cahyana SSI MPAM MM. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, saliman daiman mutalazimin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu atau juga dalam hal ini di Zoom meeting dalam rangka pelaksanaan persiapan kegiatan UKK SMK Farmasi di Jawa Barat, dan mudah-mudahan kita adalah ini Allah SWT dan siapa. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua UKK Farmasi Jawa Barat, Ibu Haja Halida, kemudian juga pengurus Amri Jabar yang saya hormati, kemudian juga para kepala sekolah dari SMK Pendidikan Farmasi dari Jawa Barat, ketua yayasan, atau juga mungkin para lulus ya dari yayasan, kemudian juga ketua program yang ikut dalam kegiatan ini dan juga khususnya bidang farmasi, kemudian juga operator Simaskot dalam hal ini mungkin yang mempersiapkan tentang data Simaskot, kemudian juga hadirin yang bisa saya satu. Pertama-tama ucapkan terima kasih kepada panitia melaksanakan dan juga mempersiapkan segala halnya dalam rangka persiapan UKK SMK Farmasi di Jawa Barat tahun 2021. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan para kepala sekolah dan juga peserta program kan di sekolah masing-masing untuk pelaksanaan uji kompetensi farmasi. Farmasi ini dari data yang didapat dari 45 sekolah yang terdiri daripada
yang ikut dengan KFI itu 7 orang, kemudian yang SPP 1 33 orang, dan yang mengikuti UPK itu sejumlah 5 sekolah. KFI 7 sekolah, LSPP 1 33 sekolah, dan UPK itu 5 sekolah. Dan sesuai dengan surat edaran daripada Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan UN dan ujian kesetaraan US dan juga ujian kesetaraan dan juga US ya. Dalam hal ini dalam masa pandemi untuk UKK ini masih dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang. Oleh sebab itu mungkin dalam hal ini pelaksanaan UKK di Jawa Barat ini insya Allah akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan juga yang jelas prinsipnya adalah dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga pandemi atau juga dalam kondisi pandemi ini tidak terjadi penularan yang hebat lagi. Dalam hal ini memang Jawa Barat ini masih dalam zona merah sehingga masih perlu perhatian lebih sehingga tidak terjadi kerumunan, kemudian juga 3M ya, memakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak itu perlu diperhatikan. Nah, sesuai dengan UKK farmasi bahwa UKK ini ada pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan UKK atau juga sektor profesi ya, kemudian juga dengan LSP dan juga ada yang melalui standar dengan melalui penugasan. Dalam hal ini alhamdulillah FMI Jabar kerjasama dengan PAPI ya, dalam hal ini panitiaan bersama dengan Jabar untuk melaksanakan UKK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian dalam hal ini mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan rencanakan yang terpenting adalah bahwa kompetensi anak didik terjamin, kemudian juga kesehatannya juga terjaga ya, dan nilai yang didapat juga akan diperoleh sesuai dengan potensinya dan sukses untuk semuanya. Itu mungkin yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua FMI Jawa Barat yang sudah memberikan sambutan pada pagi hari ini dalam kegiatan persiapan kegiatan UKK Farmasi Jawa Barat. Baik, untuk selanjutnya akan kita mintakan sambutan dari Ketua Panitia UKK SMK Farmasi Jawa Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Indri Halida Indriati SSI MMPD. Kepada Ibu Hajah Indri kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para kepala sekolah, kemudian Bapak dan Ibu, para ketua program, Bapak dan Ibu operator si maskot di sekolahnya masing-masing. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna, Maha pemilik alam raya, memberikan kesehatan yang sempurna kepada kita semua. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan selalu menyertai kita. Amin ya Allah ya alamin. Salawat serta salam mari kita sama-sama limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, sahabat, para pengikutnya sampai dengan kita semua kelak akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua APMFI Jawa Barat, yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus APMFI Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Ibu panitia UKK tahun pelajaran 2020-2021, yang saya hormati Bapak dan Ibu undangan, para tamu undangan, kepala sekolah, para ketua program beserta operator, yang saya hormati Bapak Operator Jawa Barat Pak Apung. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keikhlasan untuk sama-sama menjalankan amanah yang luar biasa, yaitu mendidik anak bangsa. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang pertama adalah
bahwa pelaksanaan kegiatan UKK pada tahun pelajaran 2020-2021 tahun anggaran 2021 ini kurang lebih berjumlah 45 sekolah. Mudah-mudahan kita semua bisa sinergis, bisa melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan yang nanti akan sama-sama kita laksanakan untuk anak-anak kita, yaitu pelaksanaan UKK ataupun UPK bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tentunya sesuai dengan juknis yang telah ditentukan oleh pemerintah dan BNSP. Kemudian yang selanjutnya perlu kiranya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, agenda kegiatan pada hari ini alhamdulillah lumayan cukup banyak juga, diantaranya satu akan adanya pemaparan teknis pelaksanaan kegiatan UKK di tahun 2021 ini. Tentunya perlu saya sampaikan terlebih dahulu, dikarenakan masih di masa pandemi dan tentunya kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Pelaksanaan UKK tahun 2021 ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun yang sebelumnya, yaitu tahun 2020. Yang notabene pelaksanaan kegiatannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua APMFI, itu akan dilaksanakan dengan pola UPK dan LSP, dan nanti tentunya akan disampaikan secara detail oleh narasumber kita dari panitia, yaitu Ibu Apoteker Mary. Kemudian yang selanjutnya agenda yang tidak jauh lebih penting yaitu adalah penentuan rancangan anggaran kegiatan yang nanti akan disampaikan oleh Bendahara Panitia UKK tahun anggaran 2021. Nanti akan disampaikan secara detail. Kemudian yang tidak kalah lebih pentingnya yaitu adalah BIMTEK, bimbingan teknis pengisian daripada si maskot. Kenapa kami lampirkan dalam kegiatan ini adalah bimbingan teknis si maskot? Karena masih ada beberapa sekolah mengalami kendala. Di antaranya salah satunya tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa sekolah yang memang ada perubahan pergantian operator. Nah itu tentunya harus kita teachkan atau kita ajarkan kembali bagaimana cara pengisian si maskot, dengan harapan setelah selesai kegiatan sosialisasi UKK tahun pelajaran 2020-2021 sekaligus BIMTEK si maskot, seluruh dokumen, seluruh data itu sudah terinput, sudah di-save di operator Jabar. Tentunya itu akan menjadi kemudahan untuk kami pada saat nanti proses administrasi dan proses pendataan. Saya sangat berharap sekali sebagai Ketua Panitia UKK tahun pelajaran 2020-2021 ini yang diamanatkan, yang dimandatkan oleh Ketua Umum APMFI Jawa Barat kepada saya beserta seluruh panitia, mohon Bapak dan Ibu kerjasamanya dengan kami. Sehingga apa? Sehingga seluruh rangkaian kegiatan dari mulai persiapan, kemudian pelaksanaan sampai dengan evaluasi, dan tentunya nanti kita sumpah bersama, terlepas apakah nanti akan virtual ataukah tatap muka secara langsung kita seperti apa, itu kita masih belum bisa memprediksikan. Tapi pada prinsipnya mudah-mudahan anak-anak bangsa, anak-anak kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan ujian akhir untuk masa depan mereka bisa kita laksanakan dengan baik, dan tentunya atas doa kita bersama dan kekompakan kita semua, mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didiknya masing-masing. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat, sukses UKK-nya, sukses UPK-nya, dan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugas yang mulia, yaitu mencerdaskan dan mendidik anak-anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bu MC. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua UKK SMK Farmasi Jawa Barat yang telah memberikan sambutan, arahan, dan informasi kegiatan kita di awal pada pagi hari ini. Untuk lebih jelas dan untuk lebih mengetahui seperti apa kegiatan ujian kompetensi keahlian farmasi, marilah Bapak dan Ibu kita bersama-sama mendengarkan pemaparan teknis UKK SMK Farmasi di Jawa Barat, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Christina Mariana SSI MMS. Kepada Ibu Mary, untuk selanjutnya acara kami persilahkan. Terima kasih Bu MC. Terdengar suara saya?
Sepertinya agak sedikit kurang kencang Bu Mary. Ya, halo, terdengar? ya Bu Mary. Iya, Sanes. Ya. Coba Bu Mary. Silakan Bu Mary didekatkan lagi mikrofonnya. Kurang jelas Bu suaranya. Ya. Tidak terdengar Bu Mary suaranya. Oh, ternyata. Bu Mary tolong jangan di mute Bu Mary. Tidak terdengar. Belum diangkat. Tolong unmute dulu Bu Mary. Soalnya saya nggak bisa buka di dia, bisa nutup unggul. Coba dicoba lagi Bu Mary. Oke. Ya terus. Kayaknya headsetnya Bu Mary bermasalah itu. Jadi agak suaranya tidak jernih. Kalau ada handphone atau yang lainnya dijauhkan saja dulu Bu Mary. Bu Mary dibuka dulu kali itu ya. Nggak bisa di mute, nggak bisa. Halo, bentar. San, ini Mama kenapa? Ya. Silakan Bu Mary, sudah terdengar kok. Silakan Bapak Ibu menyimak saja. Silakan Bu Mary, sudah terdengar kok. Bu Mary, silakan dimulai, sudah terdengar kok tadi barusan. Masih terdengar? Sudah terdengar, Bu? Sudah, silakan Bu. Sudah Bu Mer, sudah jelas. Ya, silakan mulai Bu Mer. Halo? Halo. Udah kok Bu. Bu Mary, ayo silakan Bu Mary. Tidak unmute dan Bu Mary. Bu Mary jangan di-unmute. Silakan buka Bu Mary. Bu Mary. Baik, mohon perhatiannya Bapak dan Ibu, mungkin sedang ada kendala. Bu Mary, bagaimana kalau Bu Desi, bagaimana kalau kita langsung ke RAB saja dulu sambil menunggu Bu Mary siap, Bu. persiapan.
Mangga, silakan. Karena waktu terus berjalan. Terima kasih. Oke, Mbak. Baik, Ketua UKK, kita mungkin akan beralih atau keep sebentar materi tentang sosialisasi UKK. Selanjutnya, Pak dan Ibu, mari sama-sama kita mendengarkan paparan tentang pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan UKK kita tahun 2021. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Yayat Suryati MH. Pada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana suara sudah sampai belum? Sangat jelas, Bu Haji. Bagus. Masih jelas. Ya. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati juga Ibu Bapak Ketua APMFI Jawa Barat yang saya hormati, juga dari PAPI yang saya hormati, rekan-rekan semua panitia UKK yang saya hormati, dan para kepala sekolah yang tergabung dalam kegiatan UKK tahun 2021. Terima kasih atas kehadiran kesempatan ini untuk bisa mengikuti program hari ini untuk membicarakan tentang UKK yang akan kita laksanakan pada tahun 2021. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nampaknya untuk tahun ini tidak banyak perubahan karena posisi kita masih dalam posisi pandemi. Jadi sistem dan segala sesuatunya ini akan kita laksanakan seperti tahun yang lalu. Jadi begitupun ini mengenai pembiayaan, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, jadi pada kesempatan ini untuk ujian UKK di Jawa Barat APMFI ini ada 3 kegiatan. Yang pertama untuk LSP P3 KFI, juga LSP P1 dan UKK. Nah, di mana masing-masing kegiatan tersebut secara khusus untuk LSP P3 KFI dan LSP P1 KFI itu LSP P1 itu tidak ada perubahan dari sisi biaya, berarti sama. Nah, jadi yang lama juga sama sebesar yang dikelola oleh APMFI itu sebesar 112.500. Yang lainnya kami serahkan ke masing-masing koordinator LSP P3 KFI dan koordinator dari LSP P1. Nah, jadi yang dikoordinir oleh kami dari APMFI itu sebesar 112.500 dengan rinciannya masih tetap juga seperti yang tahun lalu, yaitu 80.000 dengan pengalokasiannya itu, Putri mungkin bisa dikeluarkan itunya layarnya di Bu Titin juga ada itu. Nah, itu ya, Bu. Baik, Bu. Yang 80.000 itu untuk APMFI Jabar 17.500 alokasinya yang kita setorkan. PAPI Jabar juga sama 17.500. Kemudian untuk ke APMFI Pusat 15.000. PAPI Pusat 15.000. Kemudian untuk Serpom PAPI 15.000. Untuk yang 20.000 itu untuk operasional, di mana operasional di sini kita gunakan untuk honor operator, kemudian biaya pengiriman surat sumpah ke masing-masing sekolah yang sejumlah 45 sekolah yang terdaftar di APMFI, kemudian biaya pengiriman Serpom dan kegiatan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh APMFI dengan PAPI untuk pelaksanaan kegiatan UKK ini. Nah, kemudian yang 12.500 nampaknya ini kalau kita lihat sesuai dengan rapat kami di PAPI dengan APMFI, dengan situasi yang masih pandemi nanti akan kita laksanakan masih virtual. Nah, dengan virtual inilah juga sama kita akan menggandeng salah satu sekolah yang akan dijadikan satu tempat untuk kegiatan virtualnya itu, nanti akan kerjasama dengan sekolah salah satu yang akan ditunjuk nanti hasil kesepakatan, yaitu kita hanya akan mengeluarkan 7.500 untuk kegiatan virtualnya dan 5.000 untuk surat sumpah. Nah, ini juga sudah akan sangat murah sekali ketika dibandingkan dengan dilaksanakan secara offline
atau juga langsung oleh APMFI dengan mandiri, tetapi ini kita akan mengambil yang lebih ringkas lagi. Kita akan mengambil virtual dengan menggandeng dari salah satu sekolah yang akan menyelenggarakan, dan tapi akan ikut di dalam APMFI akan ikut di dalamnya. Nah, itu mungkin yang untuk APMFI dengan untuk LSPP 3 KFI dan untuk LSPP 1. Nah, sedangkan untuk UPK ini biayanya ya ada perubahan. Karena apa? Karena di sini jelas sudah kelihatan anggaran yang dibutuhkan oleh UPK itu totalnya sebesar Rp275.000. Dengan rinciannya Serpomnya itu sebesar 80.000, sama dengan yang tadi rinciannya itu untuk kita alokasikan ke APMFI pusat, Jabar, dan termasuk untuk kegiatan Serpom. Kemudian juga untuk sumpah daring dan surat sumpah sama 12.500, dan sisanya ini akan digunakan untuk kegiatan yang sifatnya ini sangat-sangat dibutuhkan sekali, itu untuk honor, kemudian untuk transportasi penguji, untuk transport supervisi laboratorium dan monitoring, juga untuk ATK, pembuatan dan penggandaan soal, termasuk operasionalnya yang lainnya. Ini 182.500. Nah, itu rinciannya, mungkin Bapak Ibu bisa dilihat langsung di layarnya. Jadi intinya kami dari bagian anggaran APMFI pusat yang dari Jabar yang sama-sama dengan PAPI Jabar ini sudah terakomodasi sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada kenaikan sama sekali kita anggap yang tahun lalu untuk untuk LSPP 3, LSPP 1 kecuali untuk UPK. Itu mungkin Bu Ketua yang bisa saya sampaikan mengenai pembiayaan. Pak Noni sama Ketua APMFI juga dari PAPI, karena ini sudah kesepakatan bersama bahwa kita sudah deal di angka sekian tanpa ada perubahan. Hanya perubahannya yang dulu disetor 2 kali, sekarang untuk cukup 1 kali dengan rincian yang sudah tertera dalam layar tersebut. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, Bu Hajah Yayat Suryati, terima kasih atas pemaparan mengenai pembiayaan pelaksanaan UKK SMK Farmasi Jawa Barat tahun ini. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya acara kita adalah Amer, kira-kira sudah siap? Sudah terdengar, Bu, suara saya? Sudah terdengar, bagus. Ya, lebih jelas sekarang, lebih jelas. Berarti Mamer, oke, berarti Bapak dan Ibu, anak undangan kami selanjutnya adalah kita masuk kepada acara pemaparan tentang teknis kegiatan ujian kompetensi keahlian SMK Farmasi Jawa Barat, di mana pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Christina Meriana SSI MKes. Kepada Bu Mary kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis terkait dengan masalah headset saya. Baik, terima kasih yang terhormat pada Ketua APMFI Jabar, kemudian Ketua Pelaksana, Ketua dari PAVI, Pak Iden, dan Ketua Pelaksana dari Ibu Indri dan Pak Umil yang telah dapat menyelenggarakan acara sosialisasi UKK 2020-2021. Dan terima kasih pada rekan sejawat yang telah dapat hadir, kita dapat bersilaturahmi dalam acara ini. Baik, saya langsung cepat saja. Jadi kita saat ini akan memaparkan tentang bagaimana teknis pelaksanaan UKK. Ibu Bapak sekalian, berdasarkan pedoman UKK yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tahun 2020-2021, juga berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan pada tanggal 18 Februari 2021, mungkin Ibu Bapak sudah membaca ya, sudah mengetahui. Seperti tahun-tahun sebelumnya,
bahwa pelaksanaan UKK di jurusan farmasi, khususnya di Jawa Barat, ketentuan dari Dinas Pendidikan bahwa setiap sekolah itu boleh memilih 6 skema ujian, boleh memilih satu atau beberapa dari 6 skema ujian, yaitu diantaranya adalah UKK dengan IDUK atau dengan asosiasi profesi, yang kedua UKK dengan LSP, P1, P2 ataupun P3, kemudian yang berikutnya bisa dalam bentuk PTUK, atau yang terakhir bisa dalam bentuk UKK mandiri. UKK mandiri ini diselenggarakan oleh sekolah masing-masing, tapi dengan tetap ada pengawasan dari DUDI atau dari asosiasi profesi, gitu ya. Mungkin untuk mekanisme pelaksanaan UKK di SMK Farmasi ini tidak akan jauh beda, karena kalau saya lihat dari daftar sekolah-sekolah yang sudah mengajukan penggabungan dengan kepanitiaan ini, mayoritas sebagian besar ini memilih bentuk ujiannya dalam bentuk LSP. Adapun LSP yang dipilih adalah P1 dan P3. Sehingga untuk masalah aturan mekanisme ujiannya itu, untuk mereka yang memilih LSP itu sudah ditentukan oleh LSP masing-masing, gitu ya. Sehingga silakan terkait dengan instrumen soal ataupun penilaian itu semua sudah menjadi hak dan kebijakan dari LSP-nya masing-masing. Oke. Selain LSP, adapun dari peserta yang sudah mendaftarkan diri pada kami, ada beberapa sekolah yang memilih kalau dulu kita istilahnya UPK. Kalau sekarang bukan UPK ya Ibu Bapak. Jadi kalau selama ini kita lebih familiar mengucapkannya UPK, padahal kalau berdasarkan pedoman UKK itu tidak ada istilah UPK. Adanya istilahnya UKK dengan asosiasi profesi atau IDUK, atau satu lagi UKK mandiri. Nah, ada kedua perbedaan antara UKK yang poin A ya, UKK dengan asosiasi profesi atau IDUK itu pelaksanaannya baik dari segi instrumen penilaian gitu ya, itu semua diserahkan kepada IDUK-nya atau asosiasi profesinya gitu ya. Dan sertifikat yang dikeluarkannya itu murni sertifikatnya berasal dari IDUK atau asosiasi profesi. Adapun untuk poin yang E itu UKK mandiri adalah pelaksanaannya sekolah yang mengadakan. Sertifikat yang dikeluarkannya adalah sekolah menggunakan logo sekolah dan ada Tuku Handayani di bawah bimbingan Dinas Pendidikan, tapi tetap diawasi oleh asosiasi profesi atau IDUK dengan menggunakan instrumen yang keluar dari direktorat gitu. Nah, adapun yang sekarang kita lakukan ini yang istilahnya UPK itu sebetulnya gabungan. Kalau saya lihat itu gabungan antara poin A dan poin E, UKK dengan asosiasi profesi dan UKK mandiri. Kenapa gabungan? Karena kalau kita lihat UKK dengan asosiasi profesi atau IDUK, itu semua bentuk soal instrumennya berasal dari IDUK dan asosiasi profesi, gitu ya. Kebalikan dengan yang UKK mandiri. Tapi untuk UPK yang selama ini kita laksanakan, ini ada kebijakan. Kita menggunakan poin A, tetapi instrumen soalnya kita menggunakan dari visi-visi direktorat, ya, yang sesuai dengan BSNP. Karena kami rasa setelah melihat visi-visi ini sudah mencakup kompetensinya, sehingga untuk itu penggunaan instrumen tetap kita gunakan dari direktorat. Hanya karena memang sifat ujiannya ini ada dua observasi penilaian. Yang pertama adalah teori, yang kedua adalah observasi praktek. Untuk prakteknya kita ambil kisi-kisi dari direktorat. Tapi untuk teorinya itu berasal dari dibuat oleh asosiasi profesi. Jadi untuk mereka yang memilih UPK yang selama ini kita kenal gitu ya, ada dua pengerjaan nanti, dua penilaian dari segi teori dan observasi di lapangan. Seperti itu. Baik, saya rasa untuk LSP tadi ya sudah begitu sangat jelas karena semua aturan sudah ada di LSP-nya masing-masing. Tapi untuk UPK, untuk sekolah-sekolah yang memilih UPK,
nanti akan secara langsung panitia ujian Jabar itu yang akan mengelola dan mengkondisikannya gitu ya. Untuk karena mohon maaf Ibu Bapak, karena yang hadir di sini mungkin kebanyakan memang dari LSP, sehingga mungkin agak kurang bukan kurang tepat ya kalau saya membahas tentang detail UPK secara rinci itu kurang ini ya, kurang pas, sehingga mohon izin Ibu Ketua dan rekan-rekan yang lainnya, terutama untuk mereka-mereka yang memilih UPK, nanti kami akan mengadakan pertemuan khusus Ibu Ketua, pertemuan khusus untuk mereka-mereka yang memilih UPK. Nah, karena nanti di sana akan menjelaskan detail rinci mekanisme seperti apa, sampai teknis penilaiannya seperti apa. Dan itu memang butuh waktu khusus, sehingga kami nanti akan mohon izin akan mengadakan pertemuan khusus mungkin besok atau kita tentukan nanti. Karena Ibu Bapak perlu ketahui, dari 45 sekolah yang memilih UKK dalam bentuk UPK itu ada 5 sekolah, sisanya adalah LSP gitu ya. Artinya saya sangat tidak mungkin untuk membahas UPK secara detail di sini gitu ya. Baik Ibu Bapak, saat nanti pelaksanaan UKK sebetulnya sudah ditentukan dari dinas dari surat edaran dari Dinas Pendidikan terkait masalah verifikasi. Karena kalau kami perhatikan di sini masih ada beberapa yang kebingungan bagaimana sistem verifikasinya gitu ya. Di sini sudah dijelaskan di surat edaran dari Dinas Pendidikan, kalau yang memilih skema LSP itu verifikasinya hanya cukup sudah bisa dilakukan oleh LSP-nya itu sendiri gitu. Artinya di Dinas Pendidikan tidak perlu melakukan verifikasi ke labnya masing-masing yang memang memilih LSP. Tapi kalau mereka yang memilih bentuk UPK, di sini sudah dijelaskan kalau yang memilih UPK verifikasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan, ya. Dalam hal ini mungkin diwakili oleh para pengawas, gitu ya. Tapi nanti didampingi juga oleh verifikasi oleh asosiasi profesinya. Kenapa? Karena memang asosiasi profesi di sini yang akan mengeluarkan sertifikatnya, sehingga mereka dirasakan perlu ikut untuk melaksanakan verifikasi tentang terkait kelayakan lab yang nanti akan digunakan, tempat uji kompetensi yang akan digunakan, gitu ya. Karena kemarin masih ada beberapa LSP yang tetap kebingungan, masih menerima verifikasi dari Dinas Pendidikan. Logikanya secara kalau dari surat edaran untuk yang LSP itu sebetulnya yang cukup melakukan verifikasi adalah LSP-nya itu sendiri, gitu ya Bu ya. Baik, kemudian nanti saat proses pelaksanaan UKK, karena kami di sini pihak panitia mungkin bertanggung jawab terkait pelaksanaan kelancaran proses UKK, mungkin nanti ada monitoring ya Bu Ketua ya, monitoring apakah itu dari pihak PAVI-nya sendiri atau dari panitia gitu ya. Nanti untuk kebijakan monitoring itu sebetulnya sudah disampaikan sebelumnya untuk yang mewakili LSP itu seperti apa. Tapi nanti kalau untuk masalah monitoring, bila ada yang ingin lebih ditanyakan bisa langsung tanya ke panitia offline ya, tidak di sini. Itu mungkin. Nah, terakhir setelah ini banyak sekali beberapa sekolah yang lupa melakukan proses finalisasi. Jadi setelah selesai UKK, baik itu yang LSP ataupun yang memilih metode UPK, setelah selesai melaksanakan proses observasi lapangan ujian gitu ya, para setiap sekolah harus segera menginput nilai ke SIMASKOT gitu ya, dengan input soalnya yang sudah nanti ya Pak Apung jelaskan bagaimana sistem pemasukan nilainya. Yang jelas setelah selesai melakukan ujian harus segera memasukkan nilai ke SIMASKOT, menyatakan bahwa sekolah ibu bapak sudah selesai melaksanakan proses tersebut. Karena kalau nilai tidak dimasukkan, proses finalisasi untuk mendapatkan sertifikat PAVI itu nanti pun akan terbengkalai. Nah, ini beberapa kesalahan seperti tahun-tahun kemarin, ada sekolah yang
yang lupa menginput nilai. Mohon maaf kalau saya bicara di sini, sampai saat ini ada satu sekolah yang sampai saat ini belum menginput nilai hasil ujiannya ke si maskot. Otomatis kalau dia tidak menginput nilai, Serkom Pavinya pun, Serkom dari Asosiasi Profesor pun tidak akan tercetak, karena kita akan mencetak Serkom tersebut berdasarkan nilai yang sudah diinput ke dalam si maskot, gitu ya. Jadi Ibu Bapak jangan lupa setelah melakukan proses praktek, ujian praktek, langsung menginput nilainya. Mungkin itu saya pikir saya tidak akan berbicara banyak karena memang sistem ini sudah setiap tahun memang seperti ini dilakukan. Saya yakin Ibu Bapak sekalian sudah paham. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan untuk tahun ini. Begitu mungkin Ibu Bapak, terima kasih kepada Ibu MC, Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eri yang sudah memaparkan tentang teknis kegiatan ujian kompetensi keahlian farmasi Jawa Barat pada tahun ini, di mana tadi sudah jelas Bapak dan Ibu ya, ada 3 alur yang bisa kita laksanakan, yaitu dengan P3, LSPP 3, LSPP 1, dan yang ketiga yaitu melalui asosiasi yang dalam hal ini tentunya kerjasama dengan APFNI PAVI. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat rundown acara berikutnya adalah tanya jawab atau diskusi tentang teknis UKK tahun ini. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, jika ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami akan buka forum ini dengan 3 penanya. Boleh di chat, di room chat, atau mungkin bisa raise hand pada kesempatan ini. Kita beri 3 penanya sebelum kita masuk kepada si maskot. Bapak dan Ibu, ada kira-kira tentang teknis yang ingin dipertanyakan, mangga Bapak dan Ibu, kami akan dengan senang hati menerima tanggapan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Jika bisa langsung kami jawab, akan kami jawab langsung. Baik, mohon izin sebentar sambil menunggu Bu MC, sambil menunggu yang bertanya. Setelah sesi tanya jawab, kita akan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengisian si maskot. Bagi Bapak dan Ibu di mana sekolahnya sudah terdaftar, nanti akan diinformasikan oleh Pak Apung sekolah mana saja yang sudah share data si maskot. Kemudian bagi yang belum, mohon Bapak dan Ibu bantuannya untuk menginformasikan kepada operatornya masing-masing agar mempersiapkan diri untuk pelaksanaan bimbingan teknis. Dan pada saat pelaksanaan bimbingan teknis, mohon sekali kepada Bapak dan Ibu, para kepala sekolah beserta ketua program keahlian untuk tidak meninggalkan kegiatan terlebih dahulu, karena tentu penting sekali pengisian si maskot ini diketahui oleh Bapak Ibu kepala sekolah, begitupun oleh Bapak Ibu ketua program. Baik, sambil menunggu, apakah Bapak dan Ibu ada yang akan bertanya perihal tentang RAB yang tadi disampaikan oleh Bendahara ataupun teknis pelaksanaan kegiatan ujian yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Mary? Mangga Bapak dan Ibu silahkan raise hand-nya atau chat langsung di room chat Google Meet. Apabila tidak ada, tidak apa-apa, alhamdulillah ya Ibu MC. Mungkin nanti akan di-share nomor telepon teknis Ibu Mary, Ibu Hajah Yayet, dan nanti Pak Apung ya. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung wapri saja ke beliau. Jadi pada prinsipnya meeting hari ini lebih cepat selesai, lebih baik, karena Bapak dan Ibu saya yakin punya pekerjaan yang luar biasa ya masing-masing, sehingga ya kita efektivitas waktu dan maksimalkan waktu. Baik, saya hitung sampai 3 ya. Saya hitung sampai 3 ya, Bapak dan Ibu mohon diperhatikan. Kita mulai ke Pak Apung dan para operator. Ya, 1, 2, ada yang respon, 3, ora tidak ada penanya, alhamdulillah. Baik. Nanti tolong di-share ya nomor teleponnya. Untuk Ibu Mary
ya, tolong di-share Bu Mary di chat, di grup chatnya. Kemudian untuk Pak Apung saya minta izin. Kemudian untuk Ibu Haji Yayat, tolong di-share nomornya. Baik, saya kembalikan ke Ibu Desi sebagai MC. Kita langsung ke giat yang selanjutnya. Good, terima kasih, pinter semua, luar biasa. Kemana? Ya, terima kasih Mbak Ketua ini yang begitu semangat mengawal kegiatan kita pada hari ini, sehingga hal-hal yang apa namanya, nggak, ini pokoknya sudah bisa di kantor oleh Bu Ketua nih. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang masih setia dalam kegiatan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Baik, namun begitu jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan, kami tentunya para pengurus tidak segan-segan atau jangan segan-segan untuk bertanya. Insya Allah apapun yang menjadi pertanyaan itu akan menjadi bahan evaluasi kita bersama. Bapak dan Ibu, kita beranjak kepada acara kita selanjutnya, yang mana ini juga merupakan acara kegiatan yang menurut saya dalam kegiatan kita ini urgent sangat untuk kita ketahui bersama. Karena kalau tidak beres si maskotnya, serkomnya nggak keluar. Jadi mari Bapak dan Ibu kita sama-sama menyaksikan paparan tentang si maskot, teknis si maskot yang akan disampaikan oleh Bapak Apung Saifullah SPDI. Kepada Pak Apung, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih Bu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua APMFI Jawa Barat, yang saya hormati Ketua PAPI Jawa Barat, yang saya hormati Ketua 1 dan Ketua 2, Panitia UKK SMK, Program Informasi SMK Jawa Barat, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan operator tim maskot APMFI Jawa Barat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi meskipun menggunakan media online untuk pembahasan mengenai teknis tentang pengisian SIM maskot, dimulai dari pengisian prater tadi sampai dengan pengikutan nilai, yang dimana sebenarnya kegiatan ini adalah rutin yang tiap tahun kita laksanakan. Cuman ada beberapa rekan-rekan operator yang mengalami pergantian atau karena kadang-kala SIM maskot dibuka di 1 tahun 1 kali pada saat menjelang uji kom, maka ada beberapa yang kita lupa. Tidak jadi masalah, tidak apa-apa, tetapi alangkah baiknya apabila SIM maskot kita buka seperti hanya kita membuka dapodik, karena SIM maskot ini adalah aplikasi dapodiknya SMK Farmasi, khususnya SMK Farmasi yang bergabung di bawah naungan APMFI. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kepada BIMTEK-nya, mohon Bapak Ibu operator untuk menyiapkan laptop dan membuka aplikasi SIM maskotnya. Karena saat ini kita akan langsung pada teknis. Apabila ada permasalahan-permasalahan mengenai penginputan nilai, pendaftaran, sama pengisian kata tadi, kita kupas pada hari ini. Itu mungkin. Jadi silakan Bapak Ibu operator, nanti apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di sini, baik di chat atau angkat tangan ataupun bisa japri by WA saya, nanti kita bahas di sini. Baik Bu sekalian, saya akan membahas yang pertama, akan kupas kembali